harus terangkan ya. Oke. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pagi hari ini boleh hadir dalam ibadah Minggu, khusus di Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Philadelphia Terdalam yang saat ini ibadahnya masih di rumah. Tetapi kita percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang mengikuti siaran langsung ini juga, mari kita sama-sama fokuskan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Alkitab berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari kita siapkan hati kita masing-masing di rumah kita. Kita tinggalkan segala beban-beban pekerjaan kita. Mari kita arahkan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah sumber kehidupan kita, Dia Allah sumber keselamatan kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang saat kita alami ini adalah pandemi corona, tetapi kita percaya tangan Tuhan selalu nyata dan ajaib dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita sesuai dengan liturgi yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu Jemaat GAA di Terdalam melalui messengers dan WA. Kita ikuti ibadah Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan pujian Yesusku penyelamatku.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh yang Kudus. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa kami yang ada di surga, yang telah memelihara hidup kami sepanjang 1 minggu lamanya. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Walaupun khususnya gereja Alkitab Anugerah yang ada di Teluk Dalam ini, yang masih ibadah di rumah masing-masing. Dan kami yang mengikuti siaran langsung ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini, walaupun kami tidak bisa secara tatap muka langsung dengan saudara seiman kami, tetapi kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka juga di rumah mereka masing-masing. Dan Engkaulah kiranya yang memberkati ibadah minggu ini, dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Kita memuji Tuhan, lagu Oleh Darah Anak Domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, mana telah dilemparkannya pada pertama kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pertama kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita boleh ada hari ini sebab karena kasih Tuhan. Sekarang tiba. Sekarang tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilepaskannya pada pertama kita. Sekarang tiba, sekarang tiba.
Kita berdoa, doa syafaat kita pertama kita berdoa untuk pelayanan GAA Jemaat Philadelphia Teluk Dalam dan Jemaat GAA Gunung Stoli supaya segala tugas aktivitas dari setiap jemaat tetap diberkati, dilindungi oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi pandemi corona. Tetap diberkati kedua jemaat yang ada di Kepulauan Nias, dan berkati juga kedua pelayan ini supaya tetap maju terus di dalam Tuhan. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini yang sedang dalam proses pemulihan wabah virus corona. Kiranya pemerintah kita tetap diberikan hikmat kebesaran oleh Tuhan untuk dapat mengantisipasi situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita. Apalagi juga diprediksi oleh Badan Meteorologi Geofisika bahwa akan ada juga hujan yang sangat tinggi. Tapi kita berdoa supaya hujan di bulan-bulan Oktober sampai Desember, bahkan sampai Januari, Februari, Maret itu diprediksi hujannya sangat tinggi. Kita berdoa supaya tetap para petani, para nelayan, dan berbagai usaha-usaha yang lain tetap selalu berjalan dengan baik, tetap dilindungi oleh Tuhan, dan pemerintah juga tetap siaga dalam mengantisipasi masalah ini. Kita juga berdoa bagi sidang raya GAA yang rencana bulan Desember, supaya jikalau Tuhan berkenan wabah virus corona semakin berkurang, sidang raya ini bisa dilanjutkan di bulan Desember di Jakarta. Dan kita juga berdoa bagi seluruh GAA yang ada di Indonesia. Kita juga berdoa bagi pilkada serentak yang akan diadakan di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi dan daerah yang mengadakan pilkada serentak tanggal 9 Desember, dan khususnya di Kepulauan Nias juga diadakan pilkada, dan secara khusus untuk Nias Selatan. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan hikmat kebesaran kepada kedua paslon agar benar-benar mereka memaparkan visi misi mereka dengan benar, dan biarlah masyarakat Nias Selatan yang menentukan pemilihan secara sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak pribadi. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara seiman kita yang sakit, baik itu Amatania, Jemaat GAA, ada juga Ibu Ina Vanel, dan khusus untuk keluarga Ama Ina Aigil dan Tante Vanel yang berduka cita atas kepergian mama mertua dari Ama Aigil, supaya tetap mama mertua dari Bapak Aigil, ya maksud saya, supaya tetap diberi kekuatan kesehatan oleh keluarga besar. Dan juga kita berdoa juga buat Ibu Indaresan Halawa yang lagi dalam proses kesembuhan, dan saudara-saudara seiman kita yang lain yang barangkali sakit, mungkin juga Ibu Inalies Raha yang juga dalam proses kesembuhan. Kita berdoa, dan saudara seiman yang lain. Mari kita persiapkan hati kita, dan Bapak Ibu bisa berdoa juga secara pribadi di rumah. Bapak Ibu dan saya tuntun dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pada pagi hari ini Tuhan kami datang untuk menaikkan segala doa-doa syafaat kami kepadamu Bapa. Kami berdoa bagi jemaat GAA yang ada di Kepulauan Nias, baik GAA di Philadelphia Teluk Dalam maupun jemaat Paulus Gunung Stoli. Mari Tuhan Engkau berkati kedua jemaat ini, berkati setiap jemaat pribadi dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan yang berkati dan memelihara hidup mereka, dan memberkati apapun pekerjaan dan usaha mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan, pemuda-pemudi dalam masa depan dan cita-cita. Untuk pelayanan dari kedua jemaat ini tetap Tuhan berkati, walaupun kami jemaat GAA Teluk Dalam maupun jemaat Gunung Stoli yang barangkali belum beribadah secara langsung, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat GAA dan Teluk Dalam maupun
Jemaat Tuhan di Gunung Stoli. Kami tetap selalu konsisten mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk saat ini tidak beribadah di gereja, tapi beribadah di rumah masing-masing. Itu juga adalah bagian dari wujud kami supaya sadar diri bahwa betapa penting mesbah dalam keluarga itu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam setiap rumah tangga Kristen, sehingga membangun hubungan dengan Tuhan itu sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh. Kami berdoa supaya kedua jemaat ini tetap Tuhan berkati, lindungi, dan biarlah kiranya bulan atau minggu-minggu depan sudah bisa kami aktif untuk beribadah di gereja jika itu diperkenankan oleh Tuhan melalui pemerintah kami dan juga melalui Sinode GA yang mungkin juga sementara juga memberikan aturan tetapi berdasarkan lingkungan masing-masing dari setiap daerah. Kami berdoa Tuhan bagi juga wabah virus corona yang sedang melanda negara kami, bangsa Indonesia, dan bukan hanya bangsa Indonesia saja, tapi seluruh dunia yang juga sedang dilanda oleh wabah virus corona. Tapi kami percaya tangan Tuhan tetap selalu nyata dan ajaib. Lindungi pagari bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintah kami baik dari Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Tetap Tuhan berkati mereka sebagai kepala negara, lindungi pagari mereka. Walaupun di sana sini banyak yang ada demo atas politik pribadi, atas karena ada kepentingan pribadi, tetapi tangan Tuhan lindungi kedua hamba-Mu ini supaya mereka tetap konsisten dan tetap selalu tunduk dan taat pada aturan negara baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, supaya seluruh masyarakat di Indonesia tetap mengalami kesejahteraan, mengalami yang namanya pemulihan dari masalah virus corona. Kami percaya tangan Tuhan berkati pemerintah kami, seluruh pimpinan kepala daerah, baik dari gubernur sampai kepala daerah di bupati dan wali kota, dan seluruh pimpinan-pimpinan baik badan legislatif, yudikatif, eksekutif, supaya bergandeng tangan bekerja sama untuk menangani masalah virus corona. Di satu sisi juga ada badan tim gugus tugas serta para dokter, para medis yang berada di garis depan untuk menangani para pasien-pasien yang sudah kena positif corona. Tuhan, lindungi pagari mereka dengan alat pelindung diri supaya mereka tetap bekerja dengan hati yang tulus untuk menyembuhkan setiap para pasien-pasien yang sudah positif corona. Tuhan, berdoa untuk para pasien-pasien juga tetap Tuhan yang jamah mereka, sembuhkan, pulihkan mereka dengan imun tubuh yang baik agar mereka tetap kembali sehat dan pulih dan bisa beraktivitas bekerja dan tetap disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Baik itu masyarakat di seluruh Indonesia tetap tunduk dan taat pada Kepres yang sudah dikeluarkan dan juga peraturan-peraturan baik dari Kepolisian RI maupun juga dari setiap kepala gubernur dan juga bupati, agar masyarakat itu tunduk dan taat pada aturan pemerintah, karena sebagaimana pemerintah adalah wakilnya Tuhan, sehingga masyarakat harus tunduk dan taat pada pemerintah demi keselamatan mereka, demi keselamatan setiap orang yang ada di negara ini. Tuhan, berkati dan lindungi supaya juga vaksin yang sedang diuji dalam laboratorium kiranya dapat dikeluarkan pada tahun 2021 dan bisa diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi sidang raya GA yang akan rencana diadakan pada bulan Desember di Jakarta. Tuhan, jikalau Tuhan berkenan sidang raya ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekiranya ketika wabah virus corona sudah berlalu dan aturan yang diadakan bahwa setiap orang yang pergi keluar juga harus melengkapi surat-surat seperti surat swab, biarlah kiranya Tuhan itu boleh sudah berakhir sehingga tidak terpengaruh dengan beban-beban dari setiap para peserta yang akan hadir untuk mengikuti sidang raya GAA yang akan diadakan di Jakarta. Jikalau itu berkenan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi jikalau memang belum bisa, maka biarlah Engkau berikan hikmat itu pada Sinode GAA supaya mereka dengan kebijaksanaan, dengan hikmat daripada Tuhan mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupan para peserta atau sidang raya ini ke depan, sehingga benar-benar tidak ada yang mengalami jatuh korban akibat dari virus corona ini. Tuhan, kami berserah kepadamu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau berkati sinode kami, para pengurus yang ada di sana, baik dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara sampai anggota. Supaya Tuhan berkati mereka, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan, mereka bekerja sama, saling
benar-benar memperhatikan akan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di seluruh jemaat GAA di Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, berkati juga akan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GAA di seluruh Indonesia, diberkati mereka semua. Lindungi pagari jemaat GAA di seluruh Indonesia agar mereka terhindar dan tidak mengena yang namanya virus corona ini, Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati dan lindungi setiap jemaat mengikuti protokol kesehatan dan tetap disiplinkan diri mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi untuk saudara seman kami yang sakit, mari Tuhan jamah semoga pulihkan angkat segala sakit penyakit mereka. Amat Tania, Tante Vanel, orang tua kami juga ada Ina Resan Halawa juga tetap Tuhan terus jamah semoga pulihkan dia supaya dia bisa sehat, kuat. Makanan, minuman, obat-obatan diberikan kepadanya juga tetap Tuhan jamah semoga pulihkan. Begitu juga Ibu Nelias juga yang masih juga dalam kondisi kurang sehat, tetap terus Tuhan jamah semoga pulihkan. Dan saudara seman kami yang lain yang barangkali sakit tetapi hamba-Mu tidak bisa tahu satu persatu, anak-anak kami barangkali dan juga ibu-ibu yang sedang mengandung saat ini, Ina Brian, Ina Aigil, Ina Clyden, dan juga Ibu Astin dengan Ina Gisel, Tuhan tetap Tuhan berkati mereka. Bahkan juga kami berdoa status untuk Amina Aigil yang sementara ini dalam suasana duka cita atas kepergian ibu tercinta mereka, tetapi Tuhan tolong kuatkan, teguhkan iman mereka. Tetap hiburkan keluarga yang berduka cita ini supaya mereka kuat dan melewati. Khusus untuk Ina Aigil supaya tetap kuat dan tetap selalu menerima kenyataan ini dan mengikhlaskan akan kepergian hamba-Mu, Bapa. Terima kasih. Kami juga beruntuk pemilihan kepala daerah di serentak di seluruh Indonesia. Mari Tuhan berkati supaya pemilihan pilkada ini berjalan dengan baik. Berkati dari KPU, Bawaslu, serta kepolisian dan TNI untuk menjaga, melindungi akan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember ini. Supaya tidak terjadi anarkis, tidak terjadi money politik uang, tidak terjadi yang namanya kecurangan-kecurangan di dalam pilkada ini, Tuhan. Mari Engkau berkati dan lindungi, dan berkati khusus untuk Kepulauan Nias supaya Tuhan berkati, dan juga Kabupaten Nias Selatan yang akan mengadakan pilkada juga khusus untuk dua paslon ini. Tetap Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menilai setiap paslon-paslon yang akan mencalonkan yang sementara maju untuk pilkada ini, Tuhan. Engkau yang tahu visi misi mereka, dan Engkau juga yang tahu hati dan motivasi mereka. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk Nias Selatan ini. Siapapun itu bukan kehendak manusia tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kiranya setiap paslon-paslon tidak terlalu anarkis, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu saling menghujat satu yang lain, tetapi masing-masing tetap selalu tetap profesional di dalam berkampanye untuk masing-masing, karena tetap siapapun yang menang itu adalah pemimpin kami untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga kami tetap selalu harus tetap sportif dan tetap selalu tetap profesional di dalam pilkada ini. Seluruh tim sukses supaya tetap selalu mereka tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai ada yang korban akibat protokol kesehatan akibat corona ini karena berkampanye dengan tidak tertib, Tuhan. Kami serahkan semua kepada Bapa di surga. Terima kasih, banyak hal yang kami ingin sampaikan kepada-Mu, tapi Tuhan sudah dengarkan semuanya. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran. Kita akan memberikan persembahan dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah, persiapkan persembahan Anda semua. Sambil kita memuji Tuhan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingini di bumi,
Aku andalkan kekuatan, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, saatnya kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu, berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu menanti, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata kau besertaku.
katakan, firman-Mu berkata aku besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kamu nantikan, Kau ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja dan bertindak dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu memberikan hikmat, memberikan iluminasi pengertian kepada kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu yang suci, agar kami ini sebagai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, hidup di dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkaulah yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Engkaulah yang berbicara lewat hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu yang berkuasa, agar kami semua mendengarkan dan melakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 54. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Berbahagialah adalah kita yang telah membaca, mendengarkan, dan kita mau hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Tema yang saya akan sampaikan pada siang hari ini adalah rahasia dalam menghadapi masalah. Sekali lagi saya berkata, rahasia menghadapi masalah.
Setiap manusia di dunia ini pasti di dalam hidupnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Selama manusia masih hidup, masalah pasti akan tetap menghampirinya. Kecuali bila manusia itu sudah mati. Masalah yang terjadi amat beraneka ragam. Seperti masalah pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, teman hidup, dan masih banyak lagi yang lain. Sakit penyakit salah satunya. Biasanya bila dalam hidup kita dilanda masalah, kita merasakan di dalam diri kita ada tekanan-tekanan yang membuat kita panik. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Apalagi kita dalam situasi kondisi mengalami pandemi corona. Ini adalah masalah yang sangat besar yang dialami oleh seluruh negara, seluruh dunia, yang berakibatkan pada dampak ekonomi masyarakat, relasi hubungan dengan manusia, dengan sesama menjadi sedikit dibatasi. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan harus dibatasi. Semua harus dibatasi. Kalau istilah namanya new normal, atau biasa dikatakan di daerah-daerah yang sangat mengalami zona merah namanya PSBB. Saat masalah datang, biasanya ada dua pribadi yang datang, yaitu Tuhan atau iblis. Bisa juga satu sebenarnya lagi, keinginan daging. Ya, ada tiga hal: Tuhan, iblis, atau keinginan daging kita. Bila Tuhan yang datang, Dia akan memberikan kekuatan supaya kita dapat menghadapi persoalan tersebut. Sedangkan iblis sebaliknya, atau keinginan daging juga bisa juga sebaliknya. Ia akan menyarankan kita untuk mengambil jalan pintas supaya masalah itu cepat selesai. Di dalam bacaan kita pada siang hari ini, rahasia dalam menghadapi masalah. Ada 3 rahasia bagaimana kita dapat menghadapi masalah tersebut dan keluar sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam konteks ini, Daud di dalam menjalani hidupnya sebagai pemimpin, ini di dalam pergumulannya ketika Saul ingin mengejar dia dan ingin membunuh Daud, dan ada orang-orang yang berpihak pada Saul menceritakan kepada Daud bahwa Daud sedang bersembunyi di daerah ini, sehingga Daud di dalam pergumulan itu dia menyampaikan doa kepada Tuhan. Dia menyampaikan seruan kepada Tuhan bahwa dia menghadapi suatu masalah adalah berhadapan dengan Saul yang pada waktu itu adalah raja. Walaupun sudah diturunkan karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Dan ini yang membuat Saul marah kepada Daud, karena dia melihat Daud adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dan Saul dengan segala rencana jahatnya ingin membinasakan Daud, ingin membunuh Daud, agar Daud bisa saja tidak jadi raja untuk bangsa Israel. Sehingga ini adalah suatu pergumulan hidup Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang manusia biasa. Dia juga mengalami pergumulan hidup. Walaupun dia adalah seorang anak Tuhan, dia dikatakan Tuhan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi dia juga masih mengalami situasi dan kondisi yang sama seperti saya dan saudara. Banyak pergumulan, banyak masalah yang dialami. Bahkan kalau dibandingkan masalah Daud dengan masalah saya dan saudara, masih lebih berat masalah Daud daripada masalah kita. Kalau kita hanya menghadapi masalah-masalah di dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya, di dalam diri kita, tetapi Daud menghadapi musuh, bukan musuh tetapi teman, sahabat yang adalah saudaranya di dalam suku Israel. Ya, di dalam bangsa Israel, yaitu Saul sendiri. Karena Saul ingin membunuh Daud, sedangkan anak dari Saul yang namanya Yonatan
sedang membangun hubungan yang erat, yang akrab dengan Daud. Sehingga di dalam kisah hidup Saul dengan Yonatan itu sangat terkenal sekali. Karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat kuat secara batin. Tetapi Daud juga tidak punya rencana niat untuk membunuh Saul. Karena Daud sadar bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Saul tetap punya rencana niat jahat untuk membunuh, membinasakan Daud. Mari kita melihat di dalam 3 hal ini. Poin yang keempat, dia berkata, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku." Pertama, kendalikan lidah atau perkataan. Dalam kepanikan yang akibatkan masalah yang kita hadapi, kita kadang mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan bicarakan masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup kita kepada orang lain, tetapi sampaikanlah masalah itu terutama kepada Tuhan. Sebab kita semua tidak luput dari kesalahan. Dan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jadi poin pertama yang kita lihat di sini, Daud ketika mengalami masalah, dia tetap andalkan Tuhan yang hidup, Allah yang memanggil dia, Allah yang dia sembah, yaitu Yesus. Walaupun waktu itu Yesus belum ada secara manusiawi, tetapi dia imani Allah yang disembah, Mesias, Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta ini, Allah yang mau menjadikan dia menjadi raja, pemimpin bagi bangsa Israel. Dia tetap andalkan Tuhan. Dia tidak ceritakan masalahnya kepada orang-orang di sekeliling dia. Dia justru datang kepada Tuhan. Ayat 3 dan 4. Dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta, selamatkanlah aku. Ayat 3, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Dia minta keadilan daripada Tuhan. Kalau secara manusia, dia merasa dia tidak bersalah, Bapak Ibu. Dia merasa dia tidak pernah menyakiti hati Saul. Tetapi Daud tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita sebagai orang percaya, wajar kita menceritakan masalah kita kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Setidaknya anak Tuhan yang sungguh mencintai Tuhan, anak Tuhan yang tidak mau menggosipkan masalah kita, yang mampu, yang bersedia untuk menyimpan segala rahasia kita, dan juga dia membawa kepada Tuhan. Karena itu poin pertama dalam hidup kita. Karena kalau di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 2, dia berkata bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Pertanyaannya, siapa di antara saya dan saudara yang tidak bersalah dalam ucapan kita? Ini luar biasa, lidah yang tak bertulang ini. Dengan lidah, Alkitab berkata dalam kitab Yakobus, kita memuji Tuhan yang hidup. Tapi dengan lidah yang sama, kita juga bisa menghina orang, mencaci maki orang, menjelekkan orang, membenci orang, mengutuk orang, menertawakan orang lain, menghina ciptaan Tuhan sendiri. Dan dengan lidah yang sama kita juga berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ini kita harus introspeksi diri kita. Di dalam kita mengalami masalah, kita harus kendalikan lidah dan perkataan kita. Karena barangkali kita harus introspeksi diri kita. Wah, saya harus mengakui kesalahan saya kepada Tuhan. Dan berkomitmen dengan Tuhan untuk tidak mau menghina orang lain. Dan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Daripada kita menghina, lebih baik kita mendoakan
Karena Alkitab mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk, tetapi Anda justru mendoakan mereka. Anda tetap terus harus membangun relasi dengan mereka. Tetap selalu harus mengasihi mereka sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan atau sebagai sesama manusia. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam keluarga kita secara skala kecil, di dalam keluarga kita, suami istri, anak-anak, harus tidak ada keegoisan dalam diri kita, tetapi kita harus membangun relasi yang baik dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, dengan pelayanan kita, dengan gereja kita, dengan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita harus mampu mengendalikan lidah dan perkataan kita. Kita harus tetap selalu andalkan Tuhan. Jangan menghina, jangan membenci, jangan mengucapkan kata-kata yang mendustai orang lain. Tetapi Anda tetap selalu dengan jujur. Seperti Daud, dia jujur kepada Tuhan, dia hanya andalkan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, di poin yang kedua, ayat yang kelima, dia berkata, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Wah, ini doanya sedikit agak ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Alkitab juga berkata, kita berdoa saja, bukan berarti kita berdoa supaya Tuhan. Ini kalau Daud, dia berkata bahwa orang-orang yang angkuh, yang bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong yang ingin mencabut nyawaku. Iya, kalau ada orang-orang yang jahat. Jadi poin yang kedua, belajarlah mengenali diri atau introspeksi diri. Bila masalah terjadi dalam hidup kita, jangan menganggap itu dari Tuhan, tetapi cobalah renungkan, mungkin itu terjadi karena atas kesalahan di dalam hidup kita. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini sudah Tuhan rencanakan untuk mempersiapkan kita kepada tingkatan hidup yang lebih tinggi. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa kita harus mengintrospeksi diri kita. Jangan kita menjudge orang lain. Jangan kita menghakimi orang lain. Jangan kita berkata orang di sana yang salah, orang di sana yang menjadi yang menyebabkan saya, yang menjatuhkan saya, yang menghina saya, yang menjelekkan saya, yang melakukan rencana jahat kepada saya. Jangan kita duluan menghakimi mereka. Itu adalah urusan Tuhan. Ini Daud, dia hanya meminta kepada Tuhan. Ini orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang ingin menjatuhkan dia. Ayat 5. Yang ingin mencabut nyawanya. Yang tidak mempedulikan Allah. Kalau orang-orang seperti itu kita doakan, biarkanlah Tuhan yang membalas. Ya, ini dengan kata lain seperti itu. Bukan berarti Daud berdoa supaya harus mereka Tuhan yang bunuh, artinya Tuhan yang menghukum mereka. Ya, dalam arti kalau mereka hanya menyakiti kita dengan hanya seperti membuat kita harga diri kita berkurang, harga diri kita, ya kita mungkin juga introspeksi diri, Bapak Ibu. Tetapi kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang angkuh sombong, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ingin menjatuhkan kita, itulah yang kita doakan agar Tuhanlah yang bertindak atas mereka. Ini poinnya. Karena Alkitab berkata, masalah itu tidak datang dari Tuhan. Alkitab berkata begitu.
Yakobus pasal 1 ayat 13. Ayat 12 maksud saya. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa masalah yang kita alami, pergumulan hidup yang kita alami, tantangan yang kita alami, ujian yang kita alami, godaan yang kita alami, itu bukan datangnya dari Tuhan. Itu karena kita harus introspeksi diri kita kembali. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana relasi komunikasi kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh setia di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Karena masalah-masalah yang kita alami itu adalah bagian dari proses, dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi agar kita semakin lebih dewasa iman kita, lebih maju, lebih teguh, lebih kokoh iman kita, dan semakin dimurnikan iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika kita dihadapi dengan masalah sakit penyakit, kita dihadapi dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah utang, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pelayanan, masalah lingkungan kita, masalah di dalam saudara-saudara kita, relasi kita dengan orang lain, masalahnya banyak. Kita harus selalu introspeksi kembali diri kita. Apa yang salah dengan saya? Apa yang sedang saya alami? Atau apa yang sedang saya utamakan sehingga saya ini diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah-masalah ini. Jangan kita lebih duluan mempersalahkan orang lain, menjudge orang lain, menghakimi orang lain. Daud tidak menghakimi mereka, Bapak Ibu, tapi Daud dia berseru kepada Tuhan dan meminta petunjuk dari Tuhan agar Tuhanlah yang bertindak atas orang-orang angkuh ini, orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang punya niat jahat kepada Dia. Ini poin penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Mari kita kembalikan diri kita, sadar akan kesalahan kita, sadar akan kelakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau karakter-karakter kita yang belum bisa diubah, mari kita minta Tuhan ubahkan hati kita. Karena ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan tidak membiarkan sedetik pun. Kita barangkali tidak setia. Alkitab berkata, walaupun Anda tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak berdusta terhadap dirinya. Karena itu Tuhan minta kepada saya dan saudara, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Daud tidak mundur sedikit pun, walaupun banyak ujian yang dia alami. Walaupun orang sahabat, ya pemimpin, orang yang dia hormati, yaitu Saul, yang ingin mencelakakan dia tidak pernah mau membalas, tetapi dia minta Tuhanlah yang menunjukkan keadilan, Tuhanlah yang menunjukkan pembalasan itu. Karena Alkitab berkata, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Karena apa? Sedapat-dapatnya hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah berdamai dengan semua orang, Alkitab berkata.
Ketika ada orang-orang yang membenci Anda, orang-orang yang tidak senang dengan Anda, orang-orang yang tidak mau dengan Anda, tidak mau bergaul dengan Anda, karena Anda hidup dalam kebenaran, karena Anda hidup mengasihi Tuhan, karena Anda hidup mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, biarkan saja. Tuhanlah yang memperhitungkan hal itu kepada kita, saudara. Yang ketiga, terakhir, ayat yang ke-8 dia berkata, ayat 8 dan 9. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Luar biasa. Ayat 8 dan 9. Poin yang terakhir, bagaimana kita menjaga rahasia menghadapi masalah. Kita bisa menghadapi masalah adalah menjaga hati kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur, hanya itu yang dapat kita lakukan, karena Allah sudah berfirman di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga engkau atau kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa, bukan yang luar biasa. Masalah yang kita alami itu bukan luar biasa, tapi biasa saja. Ujian, pergumulan-pergumulan, doa-doa yang kita minta, yang kita nantikan, yang kita gumuli, yang belum dijawab oleh Tuhan, itu biasa, bukan luar biasa. Karena Alkitab berkata, Allah setia. Dia akan memberikan kepadamu, ya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan manusia. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Allah setia. Pertama, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan yang kedua, dia akan memberikan jalan keluar kepada Anda dan saya, sehingga Anda dan saya mampu melewatinya. Amin. Ini luar biasa janji Tuhan. Kuncinya di sini, jaga hati. Amsal pasal 3 ayat 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. 1 Samuel pasal 16. Saya mengajak kita membuka 1 Samuel. Kalau tidak salah di situ 1 Samuel 16 ayat 7 dia berkata demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Karena hati kita lah itulah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati kita. Karena hati nurani kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Anda buka dalam kitab Ibrani pasal 10.
ayat 22, Ibrani pasal 10 ayat 22 beliau berkata begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya ialah setia. Wow. Bayangkan Bapak Ibu, ini firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23. Marilah kita menghadap Tuhan. Kita membangun relasi hubungan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Bukan hanya di dalam ibadah minggu saja Bapak Ibu, tetapi di dalam rumah kita setiap hari. Mari kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan dengan hati nurani yang bersih, hati nurani yang tulus, ikhlas, karena hati nurani kita sudah dibersihkan dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Hati nurani kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati nurani yang sungguh-sungguh. Karena ayat 10 dia berkata bahwa Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Hanya satu korban saja, Yesus Kristus sudah menyempurnakan saya dan saudara di atas kayu salib dengan darahnya sendiri, darah yang mahal, darah yang suci, darah yang tak bernoda dan tak bercela. Dia sudah membayar dosa-dosa kita dengan lunas, kata Alkitab. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan hati nurani yang murni. Mari kita mengasihi, melayani satu dengan yang lain, melayani keluarga kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mencintai orang-orang di sekitar kita, mencintai musuh kita, mencintai orang-orang yang membenci kita dengan hati yang tulus, ikhlas. Karena hatimu dan hati saya sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, Anda hanya bisa, atau Pak Evangelis, Anda hanya bisa pandai berbicara, tapi mampu nggak Anda bisa melakukan? Saya mau berkata kepada Anda semua, bahwa secara daging, kalau menurut keinginan daging Anda dan saya, Anda memang tidak sanggup. Tapi ketika Anda ada Roh Kudus di hatimu, Roh Kudus yang akan mendorong Anda untuk mampu mengasihi mereka-mereka yang membenci Anda, untuk mengasihi, untuk melayani dengan tulus ikhlas. Kalau belum ada Roh Kudus di hatimu dan di hati saya, maka saya harus berkata, Anda dan saya melayani mereka hanya karena atas dasar moralitas saja, bukan berdasarkan Roh Kudus. Bedakan orang yang melayani dengan hati yang dituntut oleh Roh Kudus dengan orang yang melayani berdasarkan hanya karena moralitas saja, hanya berdasarkan pengetahuan saja, hanya menutupi segala kebobrokan dia, hanya menutupi segala kemunafikan dia. Tapi kalau orang yang ada Roh Kudus di hati dia, dia mau melayani orang itu dengan 100% dari hati yang tulus. Anda belajar dari kehidupan Yusuf di dalam Alkitab, anak Yakub. Dia mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menjual dia kepada orang Midian. Dan orang Midian ini menjual kepada Potifar. Setelah dia tinggal di rumah Potifar, istri Potifar justru mengatakan bahwa Yusuf sudah menodai dia. Dan akhirnya Yusuf harus masuk penjara. Tetapi di dalam penjara Tuhan telah
bekerja karena Yusuf punya karunia bisa menafsirkan mimpi, dan mimpi itu yang dimimpikan oleh Raja Firaun, Raja Mesir pada waktu itu. Seluruh orang-orang pintar, orang ahli-ahli nujum atau orang-orang pintar pada waktu itu, ahli-ahli yang bisa menghitung bintang, bisa mengartikan bintang dan lain sebagainya, tidak sanggup mengartikan mimpi. Jangankan tidak sanggup mengartikan, mau menjelaskan mimpi yang dimimpikan oleh Firaun saja tidak sanggup. Karena Firaun bertanya kepada mereka, cobalah di antara kalian ahli-ahli pintar, ahli-ahli bintang, orang-orang pintar, coba kalian mengartikan, menceritakan mimpi saya ya, dan artikan mimpinya. Mereka tidak sanggup. Dan kebetulan ada dua ahli juru minum roti dan juru roti dan juru minum. Kebetulan mereka berada dalam penjara yang sama. Mereka juga bermimpi, dan mimpi mereka dapat diartikan oleh Yusuf. Yang satu keluar dan dia digantung, dihukum. Yang juru minum keluar dan selamat, tapi dia sudah lupa dengan Yusuf dalam penjara. Tetapi ketika suatu hari kelak Firaun bermimpi itu, baru juru minum ini mengingat kembali ada Yusuf dalam penjara yang bisa sanggup menceritakan mimpinya. Dan akhirnya Yusuf harus dikeluarkan dari penjara. Dan dia menceritakan arti mimpi Firaun. Dan Firaun mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di daerah Mesir pada waktu itu. Menjadi gubernur. Dan dia yang mengatur segala sesuatu di tanah Mesir pada waktu itu. Dan Anda bisa mendengarkan itu. Sampai saudara-saudara Yusuf pada waktu mereka juga berada di daerah yang sama, dan mereka juga mengalami kelaparan terjadi di daerah Mesir. Dan Yusuf, saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mendapatkan bekal di sana. Bertemulah mereka dengan Yusuf. Dan disitulah Yusuf memperkenalkan dirinya. Mereka jadi takut. Mereka jadi gemetar. Mereka berpikir jangan-jangan nanti Yusuf bisa membalas kejahatannya kepada mereka, karena mereka sudah melakukan kejahatan kepada dia pada waktu itu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka di dalam kitab Keluaran, kalau tidak salah di dalam kitab Kejadian pasal 50 itu dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik kepada saya, untuk mendatangkan suatu keselamatan bagi umatnya. Coba bayangkan, Tuhan benar-benar luar biasa bekerja dalam kehidupan Yusuf, yang dari dulu dia sudah bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang terkenal, tapi mimpi itu jadi suram akibat dia dijual oleh saudaranya sendiri. Tetapi Tuhan nampakkan di kota Mesir, dia menjadi orang nomor 2 di sana. Ini namanya Yusuf yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama Allahnya, sekalipun dia dihianati oleh istri Potifar akibat karena dia tidak mau ikuti apa yang dimau oleh istri Potifar. Dan dia bisa selamat keluar menjadi orang nomor 2. Ini kembali jaga hati kita. Biarlah renungan pada siang hari ini, rahasia menghadapi masalah adalah pertama, kita mengendalikan lidah dan perkataan kita. Lebih baik kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kita boleh menceritakan pergumulan kita kepada orang yang tepat, hamba-hamba yang tepat, yang mengasihi Tuhan. Pergumulan kita, persoalan masalah kita, membeberkan kepada orang-orang yang kita lihat mereka bukan malah mau mengerti dengan kebenaran kita, malah mereka menceritakan lagi masalah kita. Dan kita juga introspeksi lidah kita supaya kita jangan sampai berdoa, memuji Tuhan dengan lidah yang sama, tapi kita juga mengutuk orang lain dengan lidah yang sama. Yang kedua, kita belajar
mengenali diri kita dan mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana saya ini sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan. Sejauh mana saya sudah sungguh-sungguh siap menerima ujian-ujian dari Tuhan, atau menerima pergumulan-pergumulan yang saya alami. Dan yang terakhir, kita menjaga hati kita, karena hati kita adalah terpancar kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan kita memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami sangat bersuka cita karena kami boleh belajar dari kehidupan Raja Daud. Pada waktu itu dia menghadapi pergumulan yang sangat besar melawan Saul yang adalah sahabatnya sendiri. Dan Yonatan yang adalah ayah anak daripada Saul selalu membangun hubungan yang akrab, yang sangat dekat dengan Daud.
Tetapi Saul punya niat jahat untuk membunuh dan memisahkan Daud. Tapi Daud memberikan teladan yang penting bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan. Dengan kami dengarkan firman-Mu, rahasia menghadapi masalah, yaitu pertama kami harus mengendalikan lidah kami, perkataan kami. Kami juga harus mengenali diri kami dan mengintrospeksi diri kami. Dan kami juga menjaga hati ini dalam terpancar pusat kehidupan kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh tertanam di hati kami. Biarlah Tuhan tolong supaya lidah kami yang tak bertulang ini mampu kami kendalikan Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu saja. Dan diri kami, keinginan kami ini yang seringkali kami tidak bisa mampu menguasainya. Sifat lama kami, tabiat lama kami yang sulit kami tidak mampu menguasainya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu yang tertanam, yang sudah termeterai di hati kami orang percaya, mampu mengendalikannya Tuhan. Supaya kami hidup berkenan di hati Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Jagalah hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya hati kami tetap dimurnikan, dibersihkan. Hati kami tetap tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Hati kami tetap selalu murni, tidak munafik, tidak berpura-pura di dalam melayani dan mengasihi orang lain. Tolong kami Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu ini. Berkati saudara-saudara iman kami yang sudah dengarkan firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Dimanapun mereka berada, diberkati keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka, suami istri, pekerjaan usaha mereka, dan segala aktivitas yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami, sekiranya mereka mendengar firman Tuhan bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa mereka, sudah bangkit dan dikuburkan dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Biarlah mereka menerima Yesus di hidup mereka sebagai juru selamat. Kalau Anda mau terima Yesus, ikuti doa saya secara pribadi bahwa untuk supaya Anda memiliki jaminan hidup yang kekal. Anda boleh berdoa, ikuti doa saya, mengundang Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mau datang kepadamu, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Masuklah di hatiku Tuhan, tinggallah dalam hidupku Tuhan, sucikanlah hatiku Tuhan, perbaharulah hidupku Tuhan. Saya mau menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Saya percaya kepadamu, dosa-dosa saya sudah lunas dibayar. Dosa-dosa saya sudah ditanggung dengan darah Yesus di atas kayu salib. Saya sangat bersyukur Tuhan. Keselamatan yang Kau tawarkan kepada saya cuma-cuma, gratis, tidak perlu saya berusaha berbuat baik. Hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, saya dijamin oleh firman Tuhan, pasti masuk surga. Saya mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Tuhan Yesus, bertakhtalah di hidup saya, tinggal selama-lamanya di hidup saya. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa. Bapa, terima kasih bagi saudara-saudara seiman kami yang sudah menerima Engkau dalam hidup mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memperbarui hidup mereka dan menuntun mereka untuk mereka hidup dalam perbuatan baik, hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Ini doa kami, ini ucapan kami Bapa. Sebentar kami akan berpisah-pisah satu dengan lain. Kami akan kembali ke dalam tugas dan pekerjaan kami, ke dalam aktivitas kami, dan ke dalam setiap pergumulan-pergumulan kami dengan yakin dan percaya. Mari arahkanlah hatimu dan kita menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dengan Allah Bapa kita di sorga, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua.
Oke, ayo tunggu dulu. Sini. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami dalam siaran langsung ini. Sampai bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Salam. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Jaga kesehatan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Amin.